Ya kan dikasih dikasih obat, dikasih obat bulan 2 sampai bulan 2 obat Mhm, itu. Ya masih mmm. aku masih minum, terus Fugcan? tensinya ya, Mhm. terus nanti kalau habis obat itu aku Fugcan Mhm lagi. mhm mhm. Terus aku ya aku tahu diri, Miss. Ya di situ kan pembantu yang jaga Mmm. kungkungnya kan udah 6 Mhm tahun. mhm. Terus dia yang milih aku gitu. Mmm. Sewaktu-waktu interview itu kan Mmm, mhm. majikan kan, apa, minta saran sama temanku itu, Heeh. oh ya, "Kamu suka nggak sama ini pembantu baruku?" Dia bilang kayak gitu. Mmm. Terus dia bilang, "Ya udah," katanya tadi Bang, yang dulu kan aku masuk itu yang dulunya di interminate, aku masuk hari Kamis, pembantu yang dulunya baru hari Rabu keluar dari Mmm. situ, di interminate, Mmm. 7 bulan dia. Mmm. Jadi aku emang jobku kungkung. Mmm. Aku pagi jam 8:30 aku ke rumah majikanku, sampai malam mereka selesai makan di sana, terus aku pulang ke rumah kungkung. Jadi Mhm. aku nginepnya di rumah kungkung. Mhm. Jadi aku mandi apa segala barangku di rumah kungkung semua. Mhm. Terus, ya aku tahu diri lah. Dia peraturannya karena dia pembantu lamanya udah lama di situ. Mmm. Jadi aku ya gimana, aku maksimalin, aku adaptasi sama majikan, sama kungkung, terus sama teman baruku ini, ya Mhm. temanku ini. Mhm mhm mhm. Terus? Dia itu, ya terlalu kayak gitu, maksudnya waktu minggu kemarin kan dia waktu aku di rumah sakit kan jatahnya dia libur, hari Minggu kan libur. Mmm. Terus aku di rumah sakit jadi dia nggak libur. Mhm. Terus minggu kemarin itu Masih. dia 2 hari libur. Heeh. Ulang. Heeh, terus? Ya aku ya denger, aku perhatiin apa yang dia obatnya, kungkungnya, kerja yang aku kan kalau dianya libur aku nggak ke rumah majikan. Mhm. Jadi aku di rumahnya kungkung, ya Mmm. bersih-bersih, jaga kungkung, ngasih makan apa segala Mmm. macam Mmm. aku. Terus aku kan baru 1 minggu, aku belum belum begitu iya, Memahami. belum Mhm. memahami gitu. Mhm. Terus pas hari Minggu, pas dia 2 hari libur, hari Senin, Heeh. aku pikir kan itu cucian baju itu kan belum kering. Heeh. Dia hari Senin aku, masuk ke rumah majikan, kerja di rumah majikan, SMS itu fotoin semua. Ini apa, baju semua, ini rumah berantakan, apa, kungku juga gini gini gini, ngadu sama aku. Lah, aku tuh udah mungkin aku ingat-ingat, aku jadwal, aku bahkan aku tak tulis jam segini ngasih kungkung obat, jam segini aku bersih-bersih, jam Mmm. segini aku kungkung harus mandi, jam segini aku kungkung harus, merhatiin dia. Mhm mhm. Terus aku kan dikasih kamar sama dia, Mhm. sama pembantunya itu. Mmm. Ya, aku terus rambut kumis, Mhm. masalah rambut satu helai aja Mhm. ribut, Miss. Iya, biasa orang Jatuh Cina. jatuh rambut Mmm. sedangkan aku kalau masuk ke kamar mandi itu ya kacamataku ya copot, mau masuk ke kamar mandi masa lepas kacamata. Keluar dari kamar mandi ada aja rambut, jatuh pagi-pagi, Mmm. jam 5:30, Miss. Mmm. Dia udah SMS sama, "Mbak, kamu nggak lihat ya, itu rambut kamu jatuh di kamar mandi?" Sampai nggak lihat matanya ya? Ya Mmm. Allah, Miss, aku Bentar. pulang dari sana, dari rumah majikan aku jam 10, kan janjinya majikan karena waktu interview kamu jam 8:30 atau jam 9 kamu selesai makan, kita selesai makan kamu pulang ke rumahku. Tapi nyatanya itu enggak, Mas, waktu hari-hari pertama itu Mhm mhm. sampai jam 11 aku baru pulang dari sana, Mas. Mhm. Sampai rumah, Mhm. itu pembantu itu marah-marah sama aku. Aku Mhm. baru lagi mau sholat, Mhm. enggak ada perasaan sama sekali gitu loh. Mhm mhm. Aku lagi masih pakai mukena, masih duduk di sajadah itu, terus Mhm. dia marahnya kayak apa, "Aku ini di sini apa, rumah ini aku yang Mhm. apa, majikanku tuh udah masrahin aku, Mmm. sebegitu pasrahnya aku, kamu tuh, udah enaknya aku kasih kamu kamar, fasilitas yang baik, kamu tuh nggak ini, maksudnya nggak mau denger peraturan Mmm. omonganku." Terus aku ngomong,
Aku diam aja, Miss. Mhm. Aku nggak ngeladenin. Terus sampai pagi, sampai aku nggak bisa tidur pagi. Dia ngadu ke aku karena aku nggak ladenin, dia pergi ke rumah majikan sampai jam 1:30 malam. 1:30 malam, terus pagi, ya itu ribut lagi masalah rambutku satu helai jatuh di kamar mandi. Terus aku nggak ngeladenin. Terus dia pulang dari rumah majikan, katanya, "Mbak Sofi, katanya kamu besok nggak usah ke rumah majikan, kamu di sini," katanya, ngeliatin aku, gimana kerja lagi, dipahami lagi. Ya udah, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Terus aku di situ nggak ke rumah majikan, ya aku bersih-bersih apalah. Terus dia pagi-pagi buta itu 5:30 itu ngeributin masalah rambut. Dia telepon lagi sama majikan. Ini katanya pembantu nggak mau denger saya, itu terserah Cece katanya, tatanya ke sini katanya ke rumah saya katanya. Omongin dia pembantu, aku capek katanya. Dia ngomong kayak gitu. Terus majikanku datang. Terus aku ngomong, "Musti Tate, saya udah maksimalin kerja saya. Kalau Tate mau pakai saya, alhamdulillah. Kalau nggak mau pakai, saya apa boleh? Saya udah maksimalin, saya pahamin kerja saya gimana." Terus aku ngomong sama temanku ini, "Kamu yang ngejeng saya bilang. Kalau kamu nyesal ngejeng saya, ngomonglah sama majikan." Aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau ribet, aku udah maksimalin gimana kerja aku. Kamu 2 pembantu, Meh? Iya kan, yang satunya yang lama itu, yang jaga punggung itu udah 3 kontrak, Miss, udah 6 tahun di situ. Nah, aku tadinya kan aku kan bilang sama Miss, aku pernah bilang aku nggak mau 2 pembantu. Tapi kan karena nggak Beda ada rumah. waktu, enggak. Kamu waktu itu mepet? Iya, waktu itu aku mepet, aku nggak apa-apa lah. So, yang penting aku terus gaji standar juga aku nggak apa-apa. Karena aku waktu mepet, aku pikir dia itu mau pulang, Miss. Nyatanya sampai di sini dia nggak pulang. Makanya aku pernah bilang ada rasa bimbang gitu. Karena aku bilang aku sama Miss kan, aku kan ada rasa bimbang. Kan waktu interview itu bilangnya dia nanti kalau kamu 1 bulan di sana belajar, terus pembantuku mau pulang. Nyatanya enggak pulang. Ya. Kamu di situ berapa lama, sayang? Sudah 1 bulan kah? Belum. Maka dari itu, yang sabar. Dan namanya ikut orang, kamu belum 1 bulan. Kamu menggeser posisi pembantu yang lama. Ya butuh waktu. Menggeser gimana? Sebentar. Kan sudah dibilang, kalau suatu saat kamu sudah bisa, dia pergi. Paham nggak? Enggak, dia kan nggak pergi. Gimana? Dia nggak pergi. Dari mana kamu tahu dia nggak pergi? Dia nggak pulang. Kan tadinya kan aku pikirkan dia majikanku ngomong kayak gitu. Atau aku mungkin salah paham dia. Nanti kalau kamu udah tahu, udah bilang dia pulang. Tapi nyatanya nggak pulang. Dia cuma Kan kamu sendiri belum bisa kerja tuh, Mbak. Paham nggak maksud tuh? Kamu sendiri belum bisa kerja. Kalau aku nggak usah majikan, aku 2 pembantu. Sekarang Mbak Susi sama Mbak Siti. Aku itu nggak bisa mecat Mbak Susi kalau Mbak Sitinya nggak bisa menguasai. Paham nggak maksudku? Kenapa? Sekarang Mbak Susi jarang sudah. Dia di rumahku satunya. Karena Mbak Siti sudah menguasai. Paham nggak maksudku? Jadi Mbak Siti itu pembantunya mertuaku. Mbak Susi itu pembantuku. Lah kenapa aku dari awal tetap butuh dua-duanya? Karena Mbak Siti ini nggak bisa apa-apa. Masih belajar lali kono, lali kene, lupa ini, lupa itu. Jadi Mbak Susi sendiri pingin pulang Indonesia. Dia itu sudah pingin pulang. Tapi saya tidak ngizinkan dia pulang selagi Mbak Siti nggak pinter. Begitu juga dengan majikamu, sayang. Kamu pertama kali masuk kerja sudah masuk rumah sakit 3 hari. Dan sekarang belum sampai 1 bulan. Saya cuma minta sabar, penyesuaian. Paham nggak maksudku? Kamu nggak salah. Kamu nggak salah. Cuman memang butuh waktu penyesuaian. Jadi kamu bilang,
Katanya mau pergi ternyata enggak, sampai sekarang Ya masih udah, ada. maksudku Miss, aku pikirkan tadinya dia mau pergi pulang lepas gitu, ternyata enggak, dianya enggak pulang lepas, cuma cuti aja nanti balik lagi gitu. Dan sekarang dia cuti pun nggak boleh cuti, karena apa? Karena kamu belum menguasai. Iya, itunya. Aku ngerti itu, Oh, aku ngerti gini loh, Miss. mungkin dia kira nanti setelah ini dia sendiri, kerja sendiri. Aku pikirkan nanti kan tadinya kan waktu interview Dia kan, sendiri yang salah paham. Iya, Paham nggak maksudku? Dia sendiri yang salah paham. Dikatakan bahwa dia secepatnya masuk biar bisa paham, mbaknya itu mau pulang cuti. Paham nggak maksudku? Jadi salah pahamnya dari awal sebenarnya. Salah paham itu dari awal, Mbak. Paham nggak maksudku? iya salah paham dari awal aku apa ya Oke, makanya sekarang terlepas dari semua itu. Kamu pribadi maunya apa? enggak sih, aku cuma minta saran, aku cuma curhat aja ya, masalah itu aku tadi aku udah omong sama Miss, ya terus ya aku tahu di sini aku babuk, aku udah maksimalin Miss, aku adaptasinya.